Halo Sobat Kampus, dimanapun kamu berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyajikan video pembelajaran mengenai blended learning dan penerapannya dalam pembelajaran IPA. Video ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah Natural Science Learning Strategies dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mariati Purnama Simanjuntak, SPD, MSI. Pembelajaran dengan metode e-learning kini sedang terus dikembangkan di dunia pendidikan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu metode e-learning yang dijalankan adalah metode pembelajaran blended learning. Hal ini dilakukan karena canggihnya teknologi pada akhirnya akan mempengaruhi metode pembelajaran. Terutama sejak pengaruh wabah COVID-19, sektor pendidikan juga dituntut melakukan proses belajar mengajar dengan sistem yang berbeda dengan biasanya. Jika biasanya kondisi belajar mengajar berjalan secara tatap muka, sejak 3 tahun lebih belakangan ini, peserta didik dan guru harus melangsungkan proses belajar mengajar secara daring. Gaya baru pembelajaran terutama di Indonesia selalu mengalami pro dan kontra. Salah satunya dalam rencana penerapan blended learning. Banyak masyarakat atau terutama orang tua siswa yang masih kesulitan dengan kondisi belajar mengajar berbasis daring ini. Untuk itu, perlu diketahui lebih lanjut apa sih sebenarnya blended learning ini? Blended learning adalah bentuk penyempurnaan dari sistem e-learning, di mana dengan menggunakan model pembelajaran blended learning, maka pembelajaran bisa dilakukan dua arah dan lebih efektif dibandingkan hanya guru yang mengajar atau menjelaskan atau satu arah. Model pembelajaran blended learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Model pembelajaran blended learning merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Ada beragam manfaat dari pembelajaran blended learning. Yang pertama, lebih fleksibel. Pembelajaran blended learning yang menerapkan pembelajaran kombinasi antara daring dan tatap muka membuat siswa dapat belajar dan mendapat materi lebih fleksibel, tidak terpatok waktu dan tempat. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian anak-anak sekolah dasar yang sudah menggunakan model blended learning dalam pembelajaran di Inggris, dari hasil penelitian pada siswa tersebut menunjukkan bahwa ada hasil berupa peningkatan pencapaian membaca sampai 20 poin daripada biasanya. Yang selanjutnya, meningkatkan keterlibatan siswa. Saat ini, kebanyakan siswa sudah akrab dengan kemajuan teknologi yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menggunakan teknologi saat belajar membuat siswa lebih dimudahkan dan juga bisa terlibat secara penuh di dalamnya. Kemudian, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Hal ini karena dari awal siswa dapat memahami dan mengetahui bagaimana alur pembelajaran yang akan diterima. Dan meningkatkan partisipasi siswa. Blended learning memicu siswa lebih aktif sehingga peristiwa kefasifan siswa tidak akan sering mungkin ditemukan. Siswa mampu mengakses materi dan aktivitas pembelajarannya masing-masing sehingga siswa dapat dituntut untuk lebih aktif dalam belajar. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi saat akan melangsungkan blended learning. Di antaranya, yang pertama bergantung pada teknologi. Sekolah yang menerapkan metode blended learning harus memiliki alat, fasilitas atau infrastruktur, serta dukungan keuangan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan pada saat menjalankan blended learning. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan teknologi yang mumpuni. Tak hanya siswa saja yang dituntut menguasai teknologi yang digunakan, guru juga dituntut harus mampu menguasai teknologi yang digunakan untuk pembelajaran, guna mengatur segala kegiatan dan proses belajar mengajar.
Berikut ini adalah beberapa jenis blended learning yang sudah diterapkan oleh berbagai lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia. Station Rotation Blended Learning. Station Rotation Blended Learning adalah penggabungan ketiga stasiun atau spot di dalam 1 jam tatap muka dan kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Misalkan, satu tatap muka terdiri dari 90 menit durasi pembelajaran, maka waktu 90 menit tersebut dibagi menjadi 3 waktu yang masing-masing berisi tahapan di dalam spot yang berbeda berdurasi 30 menit. Ketiga spot tersebut terdiri di antaranya online instruction, teacher-led instruction, dan collaborative activity and station. Lab Rotation Blended Learning. Metode selanjutnya yakni metode Lab Rotation Blended Learning, yaitu memungkinkan siswa memiliki kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan, namun dilakukan menggunakan laboratorium khusus. Remote Blended Learning atau Enrich Virtual. Siswa dituntut menyelesaikan pembelajaran daring dan mereka bisa hanya melakukan pembelajaran tatap muka dengan gurunya sesuai kebutuhan saja atau sesekali. Kemudian, Flex Blended Learning. Flex Blended Learning termasuk di dalam jenis model blended learning yang mana pembelajaran daring menjadi inti atau hal utama sehingga menjadi tulang punggung pembelajaran siswa. Meski begitu, tetap masih didukung dengan aktivitas pembelajaran tatap muka atau luring. Selanjutnya, Flipped Classroom Blended Learning. Flipped Classroom Blended Learning merupakan versi yang paling banyak dikenal dan juga dilakukan. Flipped Classroom ini dimulai dengan pembelajaran siswa yang dilakukan secara daring, baik di luar kelas atau di rumah dengan materi yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian, Individual Rotation Blended Learning. Individual Rotation Blended Learning merupakan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memutar materi melalui stasiun-stasiun sesuai dengan jadwal individu yang ditetapkan oleh guru atau oleh algoritma perangkat lunak komputer. Selanjutnya, Project-Based Blended Learning. Metode Project-Based Blended Learning merupakan model pembelajaran yang mana siswa dapat menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran luring atau tatap muka dan melakukan kolaborasi untuk merancang, mengulang, dan menyelesaikan tugas pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, Self-Directed Blended Learning. Metode pembelajaran Self-Directed Blended Learning meminta siswa menjalankan kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka di dalam pembelajaran inquiry untuk mencapai tujuan pembelajaran formal. Selanjutnya, Blended Learning Inside Out. Metode pembelajaran inside out dirancang akan selesai atau berakhir di luar kelas. Artinya, dengan memadukan kelebihan-kelebihan tatap muka fisik dan digital. Namun, model inside out ini masih menonjolkan pembelajaran di kelas dan pembelajaran daring hanya berfungsi sebagai penguat pembelajaran saja. Selanjutnya, Blended Learning Outside In. Berbeda dengan pembelajaran blended learning inside out, outside in ini diawali dengan pembelajaran dan lingkungan fisik dan digital non-akademik yang biasa digunakan siswa setiap hari. Kemudian, diakhiri di dalam ruang kelas. Selanjutnya, Supplemental Blended Learning. Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk menyelesaikan pembelajaran daring secara penuh untuk melengkapi berbagai pembelajaran tatap muka, atau sebaliknya, menyelesaikan pembelajaran tatap muka untuk melengkapi pembelajaran secara daring yang sudah diperoleh. Yang terakhir, Mastery-Based Blended Learning. Metode Mastery-Based Blended Learning ini menuntut siswa untuk melakukan pembelajaran daring dan tatap muka secara bergiliran. Tujuan dilakukannya metode ini adalah pembelajaran berbasis penguasaan. Salah satu contoh penerapan blended learning ini saat siswa belajar menggunakan dua pendekatan sekaligus. Artinya,
Siswa menggunakan dua metode sistem belajar, secara daring dan juga secara tatap muka melalui video conference. Dalam metode pembelajaran ini, siswa diminta mempelajari materi yang akan diajarkan guru. Materi tersebut bisa berupa modul atau video pembelajaran yang akan diberikan oleh guru sebelum kelas. Saat Zoom atau Google Meet berlangsung, guru tinggal menyampaikan poin penting pembelajaran dan selanjutnya guru berinteraksi langsung dengan siswa melalui video conference tersebut. Berikut ini contoh penerapan pendekatan saintifik dengan sistem pembelajaran blended learning pada salah satu topik dalam pembelajaran IPA di SMP. Di mana kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, kemudian 4.5 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan. Pada tahap mengamati atau observing, peserta didik membaca materi klasifikasi makhluk hidup pada e-book yang dibagikan. Kemudian, peserta didik menonton video tentang klasifikasi makhluk hidup yang dibagikan. Pada tahap menajah atau questioning, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitarnya dan merumuskan masalah yang relevan dengan topik pembelajaran. Pada tahap mengasosiasikan atau associating, peserta didik mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah melalui penyelidikan dan berdiskusi bersama peserta didik lain dan guru melalui grup WA kelas. Pada tahap menguji atau experimenting, peserta didik mulai mengerjakan dan menjawab pertanyaan pada LKPD mengenai identifikasi makhluk hidup. Kemudian, peserta didik membaca materi dan prosedur kerja dan mengerjakan LKPD. Pada tahap mengkomunikasikan atau communicating, peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya di hadapan peserta didik lain dan guru melalui Google Meet. Namun, peserta didik harus juga mengajukan pertanyaan. Dilanjutkan, peserta didik menerima penguatan materi dari guru sebagai bentuk feedback dari pertanyaan yang disampaikan peserta didik.